Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kalau kita mau ngingetin teman yang pacaran atau dosa lain, kita harus perbaiki diri jadi lebih baik dulu atau boleh langsung negur. Soalnya saya selalu keinget gini, setiap mau negur, kan dosa anak aja masih belum keurus. Kayaknya bukan anak dia orang yang tepat untuk negur. Jadi gimana ya solusinya Ustaz? Syukran. Yang pertama, kalau pola pikir kita harus bersih dulu dari dosa baru menegur. Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada nasihat di antara kita. Karena Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan yang terbaik dari mereka yang banyak bertobat. Siapa di antara kita yang bersih dari dosa? Tidak ada di antara kita bersih dari dosa. Jadi kalau kita nunggu bersih dari dosa, baru menyampaikan, nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar, dan nggak ada nasihat, nggak ada saling mengingatkan, tidak ada kritik membangun, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu penyebab kenapa timbul pola pikir seperti ini, karena seringkali nuansa dan suasana ketika menasihati dan mengingatkan itu bukan sesuai dengan sabda Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, unsur akhaka zaliman aw madluma. Tolonglah saudaramu yang zolim dan yang terzolimi. Para sahabat bertanya, kalau menolong yang terzolimi, kita tahu ya Rasulullah. Kita mengerti ya Rasulullah. Tapi gimana cara nolong yang zolim? Karena Nabi SAW mencegah dia dari kezoliman. Jadi mengingatkan, menegur itu bentuk pertolongan. Dan kalau atmosfer ini yang terbangun, maka nggak ada isu seperti ini. Sebagaimana misalnya seseorang yang punya penyakit keras, itu bisa menyampaikan atau memberikan nasihat, bahkan bisa menegur kepada orang yang sehat. Jangan makan ini, jangan makan itu. Untuk kebaikan kesehatan Anda. Karena saya udah ngalamin itu. Dan kondisi saya seperti ini setelah takdir Allah, karena pola hidup saya seperti ini. Oh ya makasih ya. Iya, nggak ada isu sama sekali. Kenapa? Karena walaupun dari tingkat kesehatan yang menyampaikan jauh di bawah yang disampaikan, tapi semua tuh ngerti. Dia ngomong gini kan ingin nolong yang masih sehat, jangan sampai dia sakit. Gak ada isu sama sekali. Sebagaimana juga nuansa itu terlihat kental di masyarakat ketika orang tua menasihati anak. Dan ada banyak orang tua di masyarakat kita, tingkat pendidikannya di bawah anaknya. Dan anak belum isu sama sekali. Kenapa? Karena suasananya menolong. Dan seringkali nuansanya berubah. Jadi menjatuhkan, jadi merendahkan, dan seterusnya. Nah begitu suasananya berubah, maka salah satu dampaknya, apa yang sedang ditanyakan ini harus sempurna dulu. Karena biar apa? Biar gak diserang balik. Biar gak dikatakan, dia bercermin dong. Lu juga begitu. Siapa yang salah? Kita tidak dididik untuk mencari kambing hitam. Kita dididik untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Mari kita evaluasi diri. Jadi coba kalau semua nasihat atau kritikan atau masukan di tengah-tengah kita disampaikan dengan cara yang santun, yang baik, yang lemah lembut, yang benar-benar suasananya itu menolong, memberitahu, mengarahkan agar dia jadi lebih baik lagi, agar dia solid dan seterusnya. Maka insya Allah hal ini bukan menjadi isu di tengah-tengah masyarakat. Itu salah satu hal yang perlu kita renungkan secara spektrum yang jauh lebih besar. Dan orang tidak perlu menunggu lebih baik dulu untuk memberikan nasihat. Orang tidak perlu menunggu lebih bersih dulu sebelum memberikan nasihat. Walaupun sekali lagi, bagi setiap orang yang memberikan nasihat, hendaknya dia berusaha mengamalkan apa yang diucapkan. Hendaknya dia mengamalkan apa yang dia sampaikan. Dan di sisi lain juga, memang apa yang kita baru sampaikan sebelumnya itu kan idealisme kita. Realitanya memang gak semudah itu. Dan realitanya di tengah-tengah masyarakat sangat melihat siapa yang bicara. Karena pada dasarnya nafsu manusia gak suka dikritik. Nafsu manusia tidak suka ditegur. Nafsu manusia tidak suka disalahkan. Dan nafsu itu akan melunak kalau yang kasih masukan itu lebih tinggi daripada dia. Dan nafsu itu akan menjadi-jadi kalau memberikan masukan sejajar dengan dia, bahkan lebih rendah daripada dia, menurut dia, atau melakukan hal yang sama. Itu susah nafsu menerima. Idealnya siapapun yang bicara, hendaknya kita lihat substansi masalah dan berpikir objektif. Itu idealnya. Tapi kehidupan tidak sesederhana idealisme kita. Maka oleh karena itulah dari dulu sunnatullah pembawa risalah dan orang yang memberikan nasihat itu memiliki berbagai macam keunggulan di tengah-tengah masyarakat. Ketika Allah memilih Nabi dan Rasulnya, alaihi wasallam, Allah memilih manusia-manusia terbaik. Manusia-manusia terbaik. Dari nasab terbaik. Para Nabi nasabnya ke Nabi Ibrahim. Itu manusia terbaik. Dan sangat berkelas. Dan sangat tinggi kedudukannya. Nabi SAW dari Bani Hashim. Kabilah yang sangat bermartabat di tengah-tengah orang Arab. Dan di tengah-tengah Quraisy secara khusus. Nabi SAW cucunya Abdul Muttalib. Tokoh yang sangat tinggi kedudukannya. Dan tokoh sentral ketika terjadi penyerangan Abraha.
dan pasukan gajah. Lalu lihat bagaimana Nabi SAW fisik beliau luar biasa, sempurna secara manusia, lalu akhlak beliau tinggi, kedudukan sosial beliau tinggi, dan seterusnya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan beliau menikah dengan Khadijah, wanita yang punya kedudukan yang sangat tinggi di kota Mekah. Itu kan bukan kebetulan semua. Karena sebagaimana kita berusaha membangun idealisme di masyarakat, kita pun juga harus berpikir realistis di tengah-tengah masyarakat. Dan realitanya, masyarakat sangat melihat semua itu. Maka setiap orang yang ingin memberikan nasihat harus terus berupaya memperbaiki dirinya. Tapi apakah kalau kondisinya harus disampaikan hari ini, nunggu dulu kita baik? Enggak, sampaikan. Karena sekali lagi, pada dasarnya memperbaiki diri dan mengingatkan orang itu dua kotak amal yang berbeda, walaupun sangat berkaitan. Makanya kata para ulama, tetap harus disampaikan. Dan kalau qadarullah ada orang yang menyampaikan tidak memperbaiki dirinya, maka kata para ulama itu lebih baik daripada tidak memperbaiki diri dan tidak menyampaikan. Karena di opsi terakhir dia salah di dua kotak. Di opsi yang pertama dia salah di satu kotak. Tapi dia harus ingat, kalau dia dengan gaya seperti itu, sulit orang lain menerimanya. Dan bargaining positionnya lemah. Dan kalau hatinya nggak ikhlas, bisa masuk ke kesombongan dan merasa lebih baik daripada orang. Dan itu sangat fatal, karena secara peta pun dia juga melakukan hal yang sama. Allah mengatakan, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kalian ucapkan apa yang kalian tidak lakukan? Murka Allah kepada orang yang mengucapkan apa yang dia tidak lakukan. Allah Ta'ala bisa.